3 diletaknya di Jalan Alur nomor 30. Di sekitar sana ada di sebelah kiri rumah pemotongan hewan dan di sebelah kanan ada di pasar ikan. Dan di belakangnya ada rumah-rumah warga dan pasar tradisional. Kalian bisa tebak gak cium baunya? Sedap. Nah, juga beberapa siswa masih ada yang membuang sampah sembarangan. Dan juga tanggung jawab kita juga masih berat karena juga ada beberapa warga yang pernah membuang sampah sembarangan dekat sekolah. Nah, sehingga itu membuat kita menjadi berat tanggung jawabnya. Sehingga itu kita harus membuat sebuah solusi, tapi masih belum diketahui dari solusi. Jadi waktu itu juga masih belum ada siswa yang kesadarannya belum mencukupi. Jadi waktu itu juga masih ada yang membuang sampah. Bahkan mereka membuang sampah di satu tempat dengan semua jenis, dari organik, non-organik, bahkan B3. Tantangan juga semakin berat karena limbah dari pemotongan hewan juga mengalir ke selokan dan membuat tanggung jawab semakin berat. Juga ada beberapa masyarakat dekat sekitar masih pernah membuang sampah sembarangan. Dan juga beberapa siswa masih belum mengerti beberapa semua jenis dari beberapa sampah. Sehingga itu membuat tantangan juga semakin berat. Oleh karena itu, tantangan juga semakin berat. Lalu juga di situ beberapa siswa juga dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Dan mereka juga belum tahu risiko sampah bagaimana. Dan timbunan sampah juga semakin banyak. Di sini warga masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencari solusi dari sini. Nah, di sekolah SD Negeri Oiba 3, guru mengajarkan kita untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi dan memberikan 3 jenis sampah, yaitu sampah organik yang gampang diurai seperti contoh buah-buahan, bekas buah-buahan dan kulit-kulit buahan, dan juga non-organik yang sulit diurai dengan plastik contohnya, dan juga beberapa botol bekas dan lainnya. Dan B3 adalah benda-benda berbahaya yang dibuang ke tempat buang sampah B3 seperti deterjen, ballpoint yang sudah tinta keluar, dan juga kaca pecah. Juga di sini juga diajarkan untuk membuat sebuah proyek P5 yang bernama EcoBrick. EcoBrick seperti mana? Nah, jadi pertama-tama dikumpulkan botol dan beberapa sampah, lalu digunting kecil-kecil, lalu dicuci dan dikeringkan, lalu hingga penuh dan padat, dan dibuatkan 10 botol per anak. Nah, setelah itu dikumpulkan ke wali kelas dan dikumpulkan lagi ke beberapa kelas dan dikumpulkan untuk membuat taman hiasan dan juga papan hiasan yang bernama SDN Negeri Oiba 3. Di sini guru juga mengajarkan bagaimana cara cuci tangan dengan baik dan juga cara makan sehat dan juga beberapa aktivitas yang harus dilakukan supaya badan jadi kuat dan tegar. Nah, di sini juga kita sudah mulai memahami tentang risiko sampah dan kesadaran mulai meningkat. Juga timbunan sampah mulai mengurang, sehingga itu membuat kita menjadi gampang untuk menghadapi beberapa sampah yang ada di sekolah kita. Nah, di sini 2 tahun kemarin kita pernah juara 1 antar sekolah kebersihan. Nah, saya ingin di masa depan nanti beberapa siswa harus kesadarannya meningkat supaya mereka bisa hidup dengan nyaman, sehat, dan asri lingkungannya. Begitu saja cerita saya. Terima kasih.
Ini panggilnya siapa? Daniel, Dan atau dia? Daniel. Daniel. Daniel punya sekolah tuh yang di Leba dekat Pertamina. Pasar ikan. Oh, pasar ikan. Iya. Berarti anak-anak Leba. Iya, akam sih. Oke, tadi itu ada satu produk yang menarik, itu namanya EcoBrick. Maka Daniel dan teman-teman bisa buat EcoBrick dalam bentuk papan nama sekolah. Itu Leba 3 itu Daniel juga ikut buat. Iya. Berarti sudah tahu cara buat EcoBrick dari ukur sampah sampai dapat di adat-adat. Iya. Menurut Daniel selain buat papan nama, EcoBrick yang dibuat bisa hasilkan apa lagi? Bisa hasilkan beberapa hiasan yang bisa dibuat. Contohnya? Contohnya seperti taman baca yang diisi dengan beberapa botol EcoBrick, hiasan samping-sampingan gitu. Hiasan samping. Iya. Itu Daniel bisa buat. Bisa. Kira-kira bisa buat sendiri atau buat teman-teman? Teman-teman juga untuk memperbanyak jumlah. Terima kasih Daniel, kamu semangat sekali. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Daniel yang masih tetap semangat ya. Tadi Daniel sudah sampaikan yang EcoBrick itu sudah dilakukan yang ditulis di sini dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Berarti melakukan hal yang sama, atau mungkin kelas 1 dia punya beda, kelas 2 beda, atau yang sama semua. Hanya beda jumlah. Beda jumlah, berarti produk yang sama. Ya. Oke, baik, terima kasih. Dan Ya. semangat tadi. Ya. Ya, masih semangat. Oke. Baik, terima kasih ya dari tadi pagi sampai saat ini luar biasa. Saya suka cara kamu apa ya menyampaikan pikiran dari yang kamu sudah tulis. Kelihatan original kalau misalnya untuk usia kamu sedikit gugup sehingga terdengar tadi di mic, saya pikir itu normal ya. Tapi kalau kamu sudah pegang mic dan berani tampil bicara itu luar biasa. Itu kalau misalnya dikembangkan luar biasa kembali. Saya dengar tadi bahwa sekolah kamu pernah juara ya? Ya. Kebersihan untuk tingkat kota Kupang. Ada sekolah. Itu luar biasa itu. Itu bisa dan umur berapa kelas berapa? Sekarang kelas berapa? 5. Kelas 3 dan kelas 3. Juara itu kelas berapa? 3. Sekarang Kelas tetap 5. kalau posisi begitu atau sudah berubah? Masih. Masih. Masih di pertahanan. Masih bertahan. Yang kalian buat di sekolah itu buat tidak di rumah? Rumah di mana? Di Jalan Alur juga. Jalan Alur. Di Weba juga. Dekat pasar. Di rumah juga ada kebiasaan itu. Hah? Hanya di sekolah kan? Iya. Biar Pak Guru lihat gitu. Oke dah, terima kasih ya.